Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan. Al-ghani alladhi lam tazal sahaibu judihi tasihhul khairati kulla waqtin wa awan. Al-alim alladhi la yakhfa alaihi khawatirul janan. Al-hayyul qayyum alladhi la taghidu nafaqatuhu bimarri dhuhuri wal azman. Al-karim alladhi ta'adhana bil mazidi lidawis syukran. Ahmaduhu humdan yaghfu qul adda wal husban. Wa ashkuruhu syukran nabalu bihi minhu mawahibar ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu daimul malik was sultan. Wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wihjadan. Alimul zahiri wa ma dawa alaihi al-janan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan. Nabiy rafa'allahu bihil haqqa hatta tadaha wastaban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, bimtisali awamirihi wajdinabi nawahihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah, merupakan kata kunci hari ini yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati dan lisan kita setiap saat. Semua atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa terus beristiqamah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan satu kali, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah kita yang kita lakukan setiap harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh mulia ini, kita bersama-sama mengajak pribadi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita semuanya hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Satu hal yang sangat penting dalam Islam dan yang perlu kita ketahui dan kita tanamkan setiap saat dalam hati kita, dalam jiwa kita adalah takwa. Bahkan saking pentingnya kita menanamkan dalam hati dan jiwa kita tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kata ketakwaan ini sebanyak 15 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa di antara ajaran pokok dalam agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya unsur ketakwaan. Ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta ini. Oleh karena itu, takwa menjadi satu-satunya barometer untuk menilai tingginya derajat seseorang. Bukan tinggi jabatan yang dimiliki, bukan berapa kaya harta yang dimiliki saat ini,
untuk menjadi tolak ukur seseorang yang hidup di dunia ini. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Selain itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Beberapa abad yang lalu, Nabi kita tercinta pernah memberikan bocoran kepada kita semuanya. Ketika ditanya perihal mayoritas penduduk surga, Nabi kita menjawab bahwa mayoritas dari penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Dalam satu hadisnya, beliau bersabda, Su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Qala, taqwallahi wa husnul khuluq. Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Ia menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah? Bagaimana menjadi pribadi yang selalu ada rasa takut kepada Allah? Terlebih dahulu, kita semua harus mengetahui perihal apa saja yang menyebabkan ketakwaan itu ada dalam diri kita. Apa saja penyebab-penyebab ketakwaan itu bisa semakin tumbuh subur dalam diri kita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh Hasan dalam karyanya yang berjudul Taisirul Khalaq fi Ilmi Akhlaq. Yang pertama, mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Penyebab ketakwaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan bersama adalah selalu mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Seberapa banyak kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita manusia sebagai ciptaannya. Kemudian, yang berikutnya adalah kita mengakui kehinaan diri kita. Penyebab rasa takwa yang ada dalam diri kita adalah mengaku bahwa diri kita hanya hamba yang hina dan lemah. Sedangkan Allah adalah zat yang maha penguasa, yang maha berkuasa dan maha mulia atas segala makhluknya. Demikian, kita tidak pantas bahwa kita semuanya adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan sedikit pun kecuali ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mengingat kematian. Selain dua penyebab di atas, ada hal yang penting yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menempuh jalan ketakwaan kepada Allah, yaitu selalu mengingat bahwa suatu saat kita akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dengan mengingat kematian, maka kita akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih berhati-hati, lebih beristiqamah menjalankan semua kewajiban kita dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya akan menjadi bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Selain berusaha untuk melakukan 3 hal yang menyebabkan ketakwaan itu bisa tumbuh subur dalam hati dan jiwa kita, kita semuanya juga harus mengingat bahwa setelah kematian, setiap makhluk akan ada 2 tempat sebagai peristirahatan terakhir. Adanya surga dan adanya neraka yang sudah menunggu kita semuanya. Orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan ditempatkan di surganya Allah. Sementara orang-orang yang tidak bertakwa ditempatkan di tempat yang
jauh di sana, yaitu di neraka Jahannam. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia. Lantas, apa saja manfaat yang kita dapatkan dengan cara bertakwa kepada Allah? Ada dua manfaat yang kita dapat menyebabkan ketakwaan ini semakin tumbuh. Yang pertama, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Ketika bicara manfaat di dunia, maka tingginya derajat dalam pandangan manusia akan dianggap baik, diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Hal ini tidak lain karena orang-orang yang bertakwa akan selalu dimuliakan oleh orang-orang yang masih muda dan dibanggakan oleh orang-orang yang sudah tua. Serta orang-orang yang berakal akan menilainya sebagai orang yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sangat baik. Sedangkan orang-orang yang bertakwa ini akan mendapatkan manfaat kelak di akhirat, selamat dari neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. An-Nahl ayat 128. Kita bisa bayangkan dan kita bisa merasakan bahwa betapa bahagianya orang-orang yang bertakwa dalam masa hidupnya. Dan betapa bahagianya orang-orang yang selalu berbuat kebaikan ketika di dunia dengan niat mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dikumpulkan dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Demikian khutbah Jumat perihal ketakwaan dan manfaat yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya, dan kita digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati wa sadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'i ta'at. Wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.